Di era digital ini, produk-produk UMKM makin dijual luas di pasaran dan kualitasnya tidak kalah dengan kualitas internasional. Demikian pula dengan material-material yang dipakai juga variatif dan juga bagus-bagus nih. Nah, kali ini kita bakal bahas UMKM yang menggunakan bahan dari kayu dan resin untuk produk-produk yang unik-unik. Nah, bersama saya Reza Rahman. Kita bahas di Sabtu Me Time Trans 7. Produk kami dibuat dari kayu dan resin. Itu sebenarnya jadi inspirasi awalnya adalah ketika saya pribadi dulu itu saya kerja di perusahaan kontraktor interior. Nah, di kontraktor interior itu sendiri kita memanfaatkan material-material seperti kayu dan juga resin. Nah, kayu sendiri kita kan semua tahu kalau kayu-kayu di Indonesia ini kayu-kayunya eksotis, bagus-bagus dan banyak juga disukai oleh orang luar negeri. Sementara resin sendiri dulu saat saya di proyek itu resin itu hanya digunakan untuk nambel-nambelin dari material marmer. Jadi hanya sebagai pelengkap saja, sebagai untuk ngelem aja dari material-material seperti marmer. Oleh karena itu, saya melihat sebuah potensi di situ. Di samping kayu yang sangat eksotis di Indonesia ini, dan material resin ini yang bisa dimanfaatkan lebih dari sekedar hanya untuk pelengkap di interior, maka akhirnya saya padukanlah antara kayu eksotis di Indonesia dan juga resin yang bisa diwarna sesuai dengan keinginan kita, sehingga menghasilkan sebuah karya kayu dan resin yang sangat unik. Seperti itu, jadilah kita mempunyai barang-barang seperti casing, seperti jam tangan, seperti dompet, dan seperti kartu nama. Jadi pertama kali saya itu menjual produk-produk yang sudah dibikin itu memang pertama kali saya menawarkan kepada teman-teman terdekat dulu. Dalam artian adalah untuk teman-teman saya tahu dulu seperti apa produknya dan saya mendapatkan feedback secara langsung. Dari kualitas produk sampai fungsinya, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Sampai akhirnya saya mempelajari bagaimana caranya agar kita bisa berjualan secara online. Karena memang kalau kita bisa berjualan secara online, otomatis kita bisa menjangkau pasar ibaratnya dari Sabang sampai Merauke nih. Jadi setelah saya menjual kepada teman-teman terdekat, akhirnya saya membuatlah sosial media. Waktu itu sosial media, saya taruh produk-produk di sana, saya taruh foto-fotonya juga di sana, dan akhirnya saya mulai jual di sosial media dulu waktu itu di Instagram. Gitu. Waktu itu akhirnya pertama kali juga saya belajar Instagram Ads dan juga Facebook Ads waktu itu. Dari situ saya belajar gimana caranya memaksimalkan sebuah platform untuk bisa berjualan agar jangkauan pasarnya luas. Menurut saya untuk membuat sebuah produk yang desainnya inovatif, ada beberapa poin. Yang pertama adalah yang pasti dari fungsinya dulu. Apakah produk tersebut sesuai dengan fungsinya atau tidak? Yang pertama fungsinya itu harus tepat. Yang kedua adalah dari segi estetika. Sudah pasti estetika ini adalah suatu bentuk poin penunjang yang dapat membuat produk tersebut semakin inovatif. Lalu yang ketiga adalah daya tahan. Dari daya tahan sendiri ini baru kita bisa memaksimalkan material apa yang akan kita pakai. Dalam contohnya kalau produk saya adalah kita menggunakan kayu resin. Dari segi daya tahannya bagus, kuat dan juga sangat bisa inovatif dalam bentuk warna maupun bentuk-bentuk dari produknya tersebut. Yang membuat Gentanala itu berbeda dengan yang lain adalah karena kami memanfaatkan bahan-bahan yang sifatnya adalah limbah dan juga yang tidak terpakai dari kebanyakan orang. Jadi kami memanfaatkan itu menjadikan sebuah produk yang unik nilainya dan juga setiap desainnya itu berbeda dengan yang lain. Makanya kita selalu bilang produk kita itu one of a kind. Setiap produk yang kamu punya pasti bakal beda dengan yang lain, satu di dunia.
saat kondisi pandemi kemarin, alhamdulillah kami tetap bisa berjualan dengan omset yang oke dan juga justru cenderung malah naik. Karena kenapa? Karena saat kemarin pandemik orang dipaksa untuk di rumah, sementara orang di rumah itu cenderung untuk lihat gadget dia, dan kita alhamdulillahnya juga Gentanala itu sudah mulai bermain digital ads. Tuh, walaupun akhirnya namanya pandemik berjalan lama, di tahun berikutnya barulah ada mulai penurunan. Nah, disitulah mulai tantangan kita untuk gimana caranya untuk inovasi dalam produk maupun juga dalam segi baik service maupun sebagainya. Teman-teman tahu semua, mungkin kita akan dihadapkan dengan kondisi yaitu resesi yang semoga saja mungkin tidak kejadian gitu ya. Cuman kalau dibilang kita optimis atau tidak, kita akan selalu bilang kita optimis untuk bisa berada di posisi tersebut. Karena kenapa? Karena kita memiliki sumber daya di Indonesia ini yang bisa kita manfaatkan, dan juga daya beli masyarakat ini juga Indonesia juga cukup tinggi. Oleh karena itu tidak ada kata untuk teman-teman itu menyerah atau mungkin tidak bisa menghadapi di kondisi resesi ini, teman-teman. Jadi secara Gentanala sendiri pun juga kita bisa menyiapkan strategi untuk di masa resesi. Dari contohnya saja, misalkan kami akan coba untuk membuat sebuah campaign marketing yang sifatnya lebih dekat kepada masyarakat, yang lebih sifatnya juga mungkin lebih kena juga di masalah isu-isu lingkungan. Yang intinya adalah sebenarnya Gentanala ini kita akan coba di masa resesi ini untuk lebih dekat lagi kepada customer, yang pada akhirnya kalau customer sudah dekat, customer sudah kenal kita, maka kita mengeluarkan sebuah produk apapun dengan harga seperti apapun tetap menarik di mata customer, seperti itu. Untuk mempertahankan customer kita di era digital ini, sebenarnya caranya paling mudah adalah kita dengan lebih dekat lagi dengan customer kita gitu. Jadi dengan cara apa? Kita tidak melulu di sosial media itu tentang kita itu selalu jualan berupa hard selling, berupa harganya sekian, barangnya ini, harga segini, diskonnya segini, tidak. Jadi kita itu harus bisa lebih dekat dengan, misal kita membuat sebuah konten-konten yang lebih relate sama customer kita, yang lebih keseharian mereka, yang lebih sifatnya mungkin kita mengikuti tren-tren saat itu gitu. Misalkan lagi trennya ke arah A, ya kita mungkin coba untuk tap in di situ gitu, dengan sambil menyelip-nyelipkan juga produk-produk dari kita gitu. Jadi kita tidak bisa untuk benar-benar selalu jualan hard selling. Kita harus bisa mengikuti pasar ini lagi senangnya apa. Sangat penting kita memanfaatkan sosial media untuk kita bisa berjualan, untuk bisa menghasilkan omset, karena sosial media ini merupakan sebuah platform penting yang dimana kita semua dan customer semua pasti interaksi di situ gitu kan. Nah, jadi dengan cara-cara seperti misalnya kita harus viral, FYP, itu sudah harus bisa kita rencanakan agar customer kita atau mungkin bahkan calon customer kita bisa lebih tahu apa yang kita jual dan apa yang kita mau, seperti itu. Kita harus mulai dari atas stepnya. Step dari atas itu adalah kita harus bisa gimana caranya orang yang tidak tahu kita, itu dia harus tahu kita dulu. Gitu, dengan cara konten-konten yang sifatnya nanti lebih ringan. Brand awareness itu tercipta sampai akhirnya kita baru masukkan ke mereka ke dalam tahap kedua, yaitu baru kita kasih tahu produknya ini kita hargakan berapa dan diskonnya berapa. Disitulah baru muncul keinginan dari customer untuk dari mereka tidak tahu sampai akhirnya mereka beli. Jadi Gentanala sendiri ini kita itu pertama kali setelah dari sosmed, kita itu baru mulai membuat sebuah website. Jadi kita tidak mulai dari e-commerce, tapi kita mulai dari website. Karena kenapa? Kita sendiri membuat Gentanala itu secara eksklusif yang pertama, dan yang kedua memang kita ingin memberikan kesan kepada customer bahwa mendapatkan produk Gentanala ini memang eksklusif sekali. Gitu. Di samping itu memang kita membuat website juga, karena website itu kita bisa
membuatnya secara sesuka hati kita gitu dibandingkan dengan e-commerce. Karena kalau e-commerce kan dia punya si e-commerce tersebut. Sementara website itu kita yang punya dan kita bisa otak-atik segimanapun yang kita mau gitu, dari variasinya, dari cara pembeliannya, dari cara dari pembayarannya. Jadi kita yang bisa menentukan gitu. Nah, itu plus-plusnya dari website. Maka kalau dari e-commerce sendiri sudah pasti positifnya adalah masyarakat Indonesia itu cenderung banyak yang menggunakan e-commerce untuk membeli sebuah produk. Nah, disitulah kita mulai juga melihat sebuah peluang gitu. Waktu itu kita belum main e-commerce karena kita pingin eksklusif. Akhirnya gimana cara kita membuka channel-channel baru dari penjualan. Akhirnya kita masuklah ke e-commerce dalam tujuan adalah untuk meraih pasar-pasar yang ada di e-commerce itu sendiri. Cara Gentanala untuk bisa bersaing secara global adalah yang sudah pasti kita itu selalu mempertahankan dari nilai budaya lokal. Karena kenapa? Nilai budaya lokal ini yang tidak dimiliki oleh pesaing-pesaing kita di luar sana. Otomatis dengan narasi cerita lokal ini kita bisa bawa dan itu membawa sebuah keterunikan sendiri bagi kita produk-produk lokal untuk bisa bersaing secara global. Gitu. Jadi keunikan secara lokal ini yang harus kita kembangkan. Jadi bagi teman-teman nih yang punya bisnis, coba kita kembangkan narasi lokal apa yang bisa kita keluarkan sehingga bisa sangat menjual dan bisa bersaing secara global. Karena ingat teman-teman, orang-orang di luar sana mereka tidak akan punya cerita-cerita poin-poin nilai lokal yang ada di Indonesia. Itu yang harus kita manfaatkan teman-teman.